نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Hadratul Mukarramin segenap para alim ulama, segenap pengurus dan anggota Majelis Kopsus Al-Mubarakah yang semuanya saya hormati, terus yang kami muliakan orang tua kita, Kiai Muslim Alim sebagai pembina majelis kita ini. Tak lupa pula malam ini hadir juga Ustaz Abdul Hakim yang kebetulan sekarang jabatannya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Ketapang. Jadi Ketua KPUD Ketapang ini orangnya nih. Jadi kalau kita melihat baliho di tiap jalan sampai tidak paham gitu, saling kebanyakan. Nah nanti yang menentukan siapa yang berhak terpilih itu ini Ustaz Abdul Hakim ini. Beliau juga pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang mengkoordinatori untuk wilayah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Asal beliau ini sama dengan Ustaz kita, Ustaz Abdul Wahab. Yang kebetulan malam ini Ustaz Abdul Wahab ini sebagai tuan rumah di acara kita, acara khusus ini. Jadi kesempatan malam hari ini saja sedikit beberapa menit untuk menyampaikan ilmu Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan tentu dapat tambahan ilmu, dapat tambahan ibadah bagi kita, karena orang belajar ilmu itu tafakkaru sa'an khairum min ibadah di sana. Jadi orang yang berpikir tentang ilmu Allah 1 jam saja itu sama dengan orang yang beribadah setahun full, setahun penuh ibadahnya. Ini bukan berarti sampai ikut pengajian ini 1 jam, kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz sama dengan setahun, udah usah sembahyang game. Bukan begitu maksudnya. Sholat itu modal. Tidak mungkin orang punya untung kalau modal tak dilakukan. Ini Bang Misnali di sini ini biasa berdagang. Tak mungkin tak pakai modal dia kemudian dapat untung. Pasti modalnya ada baru dapat untung. Ibadah juga sama seperti itu. Jadi karena kita ini majelis pemuda, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang kepemudaan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia itu ketika dilahirkan di bumi ini, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, ketika ditanya pasti dia ingin terlahir dan hidup di dunia menjadi orang yang untung. Untung yang dimaksud bisa jadi untung itu adalah dia terlahir dari keturunan orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik. Untung yang dimaksud bisa jadi dia ingin kaya raya, hidup di dunia, hidupnya bahagia, punya istri yang cantik. Kalau yang perempuan ingin punya suami yang ganteng, selalu sehat, tak pernah sakit. Itu pasti rata-rata pikiran manusia seperti itu. Tetapi apa kata Rasulullah? Standarisasi ukuran seorang yang dianggap untung itu kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ataahu." Ada 3 kata Rasulullah orang yang untung ini. Yang pertama adalah aslama. Aslama yang dimaksud adalah ketika kita terlahir ataupun ketika kita masih hidup di dunia, kemudian oleh Allah diberi hidayah dengan agama Islam. Itu pertama Rasulullah yang disebut orang untung. Betapa untungnya kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita dilahirkan dari seorang ayah dan ibu yang beragama Islam. Coba kalau ternyata kita dilahirkan dari orang kafir, terus ketika dewasa tak dapat hidayah Allah, tentu kita nanti di akhirat kita akan menjadi penghuni neraka. Maka ini kebahagiaan pertama yang harus kita syukuri. Bersyukur ayo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diciptakan menjadi umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan nikmat sembarangan ini nikmat yang terbesar.
Kadang kita berpikir nikmat itu ya rezeki. Dianggap orang yang hebat, yang bahagia itu orang yang kaya raya, yang mobilnya banyak. Belum tentu, Pak. Yang kedua, kata Rasulullah, adalah waruziko kafafan. Jadi orang yang diberi rezeki oleh Allah secara sempurna. Artinya apa? Orang yang diberi rezeki oleh Allah itu dari jalan yang baik, terus rezekinya itu cukup di dalam kehidupan dia di dunia. Selama dia di dunia ini cukup. Itu kafafan namanya. Itu orang yang untung kalau kata Rasulullah SAW. Maka orang yang punya mobil banyak, rumah, gedung sekalipun, tapi ketika dia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, maka dia bukan orang yang beruntung. Kenapa? Karena urusan dunia tidak ada manusia itu yang puas. Pasti semua itu manusia pasti merasa kekurangan. Punya mobil 2 pengen 3, punya 3 pengen 4, punya rumah 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, dari 3 pengen 4, punya istri 1 pengen 2, udah 2 pengen 3, 3 pengen 4. Itu adalah fitrah manusia memang. Tetapi itu tidak bisa kita turuti. Kenapa? Karena yang terpenting itu adalah mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan Allah. Kadang kita yang disebut nikmat itu ketika sampai dapat rezeki banyak. Padahal kata Rasulullah, ada harta, ada rezeki. Kalau harta itu sesuatu yang Anda miliki dari ikhtiar Anda, tetapi belum tentu menjadi rezeki Anda. Paham, Pak? Yang disebut harta itu adalah sesuatu yang Anda miliki, tetapi belum tentu menjadi rezeki Anda. Contoh, salah satu sampean misalnya pelihara sapi atau ayam, di ngaret, dikasih umpan, pokoknya luar biasa melihara sampai besar. Tapi ketika besar dibeli orang, akhirnya disembelih. Belum tentu Anda makan dagingnya itu, belum tentu. Anda hanya dapat uang, dan uang itu belum tentu juga Anda yang makan nanti dari uang itu. Bisa saja uangnya dicuri orang kemudian habis. Justru yang menikmati daging dari sapi yang kita pelihara itu orang lain. Berarti itu harta Anda tapi bukan rezeki Anda. Ada rezeki itu, ya apa yang kita masuk ini. Yang disebut rezeki itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, itu rezeki, Pak. Contoh kita kasih kopi kena Ustaz Wahab. Ya mudah-mudahan nanti masih ada yang lain gitu, Pak. Mudah-mudahan ini ada kita balik baca selawat. Nah, itu rezeki. Nah, cara membedakannya itu. Makanya keinginan kita ini besar memang. Tapi kebutuhan kemampuan kita yang terbatas. Manusia ini kalau dari nafsunya semuanya apa yang tak ingin dipunyai. Maka merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah itu adalah termasuk syukur kepada Allah. Dicukupkan oleh Allah rezeki itu. Beruntung manusia kalau seperti itu. Yang ketiga, wa qana'ahullahu fima atahu. Terus menerima ridho terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah kepada kita ini ketika kita hidup di dunia. Ada yang satunya lebih kaya dari kita, alhamdulillah. Syukur kita, lihat tetangga lebih kaya. Paling tidak ketika kita butuh, enak. Oh, kita lebih miskin misalnya dalam ukuran harta. Mungkin dalam ukuran lain kita diberi kelebihan oleh Allah dari tetangga kita itu. Contoh begini. Ada orang kaya kadang tak bisa makan daging, tak bisa makan bebas kolesterol dan sebagainya. Tapi kita yang harta sedikit, lidah kita ini dimudahkan oleh Allah. Tubuh kita ini dimudahkan makan apapun bisa. Makan daging bisa, makan keju bisa, makan ikan kering apalagi, semua masuk. Berarti itu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tiga ini kata Rasulullah bisa tertanam dalam diri manusia, insya Allah manusia ini akan menjadi bahagia hidup di dunia. Kapan kita akan menikmati, akan bahagia itu ketika kita selalu merasa kurang. Apa yang diberikan Allah kurang terus. Yang ada tak disyukuri, tapi yang tidak ada justru diangan-angankan terus. Tak akan pernah ada bahagianya orang yang seperti itu, Pak. Ada sebuah kisah begini. Diceritakan di dalam Al-Mawsu'ah
fi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu nama kitabnya yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Mahmud Al-Misri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah punya sahabat. Beliau ini pernah punya sahabat yang bernama Julaibib. Orang Arab kalau nama itu biasa ada binnya. Misalnya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah. Karena orang Arab seperti itu, bin itu disebut. Hanya di Indonesia saja yang tak disebut. Padahal dalam Islam kita harus disebut binnya, Pak. Nah, Julaibib ini enggak ada binnya. Kenapa enggak ada binnya? Karena dia adalah seorang pemuda yang tak jelas. Bapak mamanya tak jelas. Siapa bapaknya, siapa mamanya tak jelas. Julaibib. Terus bukan hanya itu penderitaan Julaibib. Dia juga tubuhnya kecil, hitam, jelek, rumah tak punya, apapun yang nama harta itu tak punya yang nama Julaibib. Akhirnya Julaibib ini tinggal di masjid di Madinah pada saat itu. Dia merawat masjid karena rumah tak punya, keluarga dia tak punya, sebatang kara. Akhirnya di kota Madinah itu orang tidak menganggap kepada Julaibib ini, dianggap bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa Julaibib ini. Satu-satunya orang yang menghargai Julaibib ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah mau datang berjemaah, setelah selesai sholat berjemaah dengan Julaibib, kemudian Rasulullah menghampiri Julaibib. Julaibib, kamu tak ingin nikah? Apa kamu tak ingin nikah, Julaibib? Mendapat pertanyaan seperti ini dari Rasulullah, tersenyum Julaibib. Kemudian dia menjawab, wanita mana ya Rasul yang mau kawin denganku? Udah selesai. Besoknya ditanya lagi oleh Rasulullah, Julaibib, kamu tidak ingin nikah? Jawabannya sama oleh Julaibib. Mana ada ya Rasul wanita yang mau nikah dengan saya? Saya yang hitam, kecil, jelek, nggak punya apa-apa. Apalagi dalam kebudayaan Arab waktu itu, qabilah itu penting, keturunan itu penting. Maka otomatis Julaibib ini tidak dipandang oleh orang di Madinah itu. Akhirnya pada hari ketiga Rasulullah kemudian bertanya, dijawab lagi oleh Julaibib seperti itu. Kemudian Rasulullah langsung meninggalkan Julaibib, datang kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zahid namanya. Ini adalah pemuka dari kabilah Ansor. Dia ini orang terpandang, kaya raya. Kebetulan Sa'id bin Zahid ini punya seorang putri, seorang anak perempuan yang cantik jelita, luar biasa cantiknya. Namanya Zulfah, anaknya ini. Sudah banyak laki-laki bangsawan yang melamar ke Zulfah ini, tetapi semua ditolak oleh Zulfah ini. Tidak mau dia nikah. Kemudian datang Rasulullah ke bapaknya ini mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata Rasulullah yang datang. Apa kata Rasulullah? Ya Sa'id bin Zahid, aku datang ke rumahmu ini ingin melamar putrimu. Mendengar kalimat itu langsung berbunga-bunga nih si Sa'id bin Zahid. Kenapa dia senang berbunga-bunga? Karena di dalam pikiran Sa'id bin Zahid ini yang melamar itu adalah Rasulullah. Betapa senangnya, siapa yang tak mau punya menantu Rasulullah? Tetapi apa kata Rasulullah? Sa'id bin Zahid, aku datang ke sini bukan melamar untuk aku, tapi aku melamar ke sini untuk sahabatku. Siapa Rasul sahabatmu itu? Namanya Julaibib. Mendengar nama Julaibib ini bergetar ini si Sa'id bin Zahid ini. Mana mungkin dia seorang yang bangsawan, kaya raya, punya anak yang cantik jelita, dilamar oleh anak bangsawan saja tidak mau, kemudian tiba-tiba oleh Rasulullah dijodohkan dengan Julaibib yang hitam legam, jelek, tak punya apa-apa, keturunannya tak jelas. Akhirnya karena ingin menolak secara halus kepada Rasulullah, kemudian Sa'id bin Zahid ini berkata, kalau begitu Rasul, saya tidak bisa memutuskan, saya harus musyawarah dulu dengan istri saya. Oh iya, saya tunggu jawabannya besok, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah pulang, masuk ke dalam rumah,
berbicara dengan istrinya, menceritakan niat kedatangan Rasulullah itu. Kemudian apa kata istrinya? Ya abi, wahai bapak, hei abang, kata istri Sa'id bin Zaid, apapun caranya aku tidak rela anakku nikah dengan Julaibib. Tidak akan pernah aku biarkan anakku nikah dengan Julaibib. Tetapi apa? Pembicaraan ayah dan ibu ini didengar oleh Zulfah anaknya ini. Kemudian Zulfah itu keluar bertanya, abah, semua aku telah mendengar pembicaraan abah dengan Rasulullah dan pembicaraan abah dengan ibu. Maka aku minta kepadamu, tolong terima lamaran itu. Terkejut kedua orang tuanya, bagaimana mungkin anak yang cantik jelita seperti Zulfah bisa menerima lamaran Julaibib yang seperti itu. Kemudian Zulfah ini membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Apakah pantas, kata Zulfah ini, seorang yang mengatakan beriman dari laki-laki dan perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, kemudian dia memilih perkara yang lain, tidak ikut dengan keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka sungguh itu orang itu telah bermaksiat kepada Allah dan dia akan berada pada kesesatan yang nyata, kata Zulfah. Kenapa? Karena kita tidak boleh menentang dari apa yang telah diputuskan Allah dan Rasulnya. Rasulullah datang ke sini pasti punya maksud dan tujuan yang baik. Aku yakin pilihan Allah, jodoh untukku ini adalah jodoh yang terbaik dunia akhirat, kata Zulfan. Tolong terima abah, terima umi, Julaibib ini menjadi jodohku. Akhirnya karena Julaibib tidak punya apa-apa, kemudian oleh Rasulullah dimintakan kepada sahabat-sahabatnya untuk urunan mereka untuk pembiayaan pernikahan Julaibib. Akhirnya dinikahkanlah Julaibib ini. Setelah dinikahkan, belum sempat Julaibib ini berkumpul dengan istrinya, kemudian ada pengumuman bahwa kaum muslimin di Madinah saat itu akan diserang oleh orang kafir yang akan terjadi, yaitu perang Uhud namanya. Mendengar ini, kemudian Julaibib ini yang baru pengantin baru, dapat jodoh yang sangat cantik, anak bangsawan. Apa yang dilakukan Julaibib? Dia tidak memilih tidur dengan istrinya meskipun sudah sah menjadi istrinya, tapi dia memilih berjihad bersama Rasulullah di perang Uhud. Di perang Uhud itu kemudian Julaibib ini meninggal. Ketika perang Uhud telah selesai, semua sahabat yang masih hidup berkumpul. Apa kata Rasulullah? Sahabat-sahabatku, apakah kalian tidak merasa ada yang hilang dari kita ini? Apa jawab sahabat? Tidak ada ya Rasul. Bingung sahabat ditanya gitu oleh Rasulullah. Ada, kata Rasulullah. Aku kehilangan Julaibib. Barulah kemudian dicari oleh sahabat-sahabat. Akhirnya Julaibib ini terlihat sedang terkapar, dia tersungkur, telah meninggal dunia menjadi mayat, dan di sekelilingnya ini ada 7 mayat orang kafir. Artinya Julaibib di perang Uhud dia mampu membunuh 7 orang meskipun kecil. Saking kecilnya Julaibib ini bisa diangkat oleh Rasulullah dengan tangan sebelah. Ini mungkin manusia terkecil, tapi di perang Uhud mampu membunuh 7 orang kafir. Setelah itu kemudian Rasulullah bergegas datang ke mayat Julaibib. Dipangku mayat Julaibib ini, kemudian Rasulullah melihat ke atas dan tersenyum. Ketika tersenyum ditanya oleh sahabat, apa yang kau senyumin ya Rasul? Aku sedang melihat ruh Julaibib. Dia sedang diperebutkan oleh bidadari surga. Kata Rasulullah SAW, seorang Julaibib yang hitam legam, tidak punya apa-apa, keturunannya tidak jelas, karena dia memilih jalan berada di jalan Allah dan Rasulnya. Kemudian dia menjadi orang yang bahagia di akhirat. Apalagi kita. Kita tidak ada yang sekelas Julaibib. Kita punya orang tua lengkap bapak mama kita. Sedikit banyak kita rezeki ada, badan sehat, hidup senang. Kalau Julaibib mampu mati syahid, apa kita tak mampu? Harus mampu. Memang sekarang tidak ada perang seperti di zaman Rasulullah, di zamannya Julaibib. Tapi kesempatan hari ini kita adalah mengisi masa hidup kita ini untuk meninggikan agama Allah ini, untuk
melanjutkan perjuangan dari Rasulullah SAW menyebarkan agama ini. Kita adalah umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini ketimbang kebaikan lebih banyak kejahatan. Kalau hari-hari kita sudah melakukan kejahatan, tidak kita imbangi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, paling tidak seminggu sekali kita ada majelis seperti ini, mau jadi apa kita? Sedangkan umur manusia itu, kata Rasulullah, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Kalau ada yang lebih 70 itu bonus dan itu jarang terjadi. Sementara setelah kita masuk ke dalam kubur, kita mati, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini tidak ada satupun orang yang telah masuk kubur itu kembali lagi ke dunia, tidak ada. Maka itulah penantian terpanjang setelah kehidupan dunia ini. Baru nanti ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat Allah, kalau tidak di surga, di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ratusan ribuan miliaran tahun manusia yang telah mati, yang tak pernah kembali lagi ke dunia. Ini menandakan, membuktikan bahwa kehidupan dunia ini sebentar saja, Pak. Maka dari kehidupan kita yang sebentar ini, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan seperti majelis ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di majelis ini, berapapun adanya. Jangan kita pedulikan kalau tak banyak kita. Emang kita ibadah harus banyak. Kamil qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jumlah yang sedikit itu bukan berarti lebih jelek dari yang banyak. Kalau yang ada ini ikhlas betul-betul majelis ini karena mengharap ridha Allah, maka ini nanti akan dipandang oleh Allah dan Rasulnya di akhirat. Meskipun jemaah ratusan, tapi kalau niatnya hanya untuk urusan dunia, maka majelis itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tetap istiqomah, tetap jalan terus, tetap kopsus al-mubarakah, jangan pernah mati. Kalaupun kita telah tiada, anak itu kita terus meneruskan perjuangan kita ini sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi khususnya kepada saya pribadi dan kepada kita semua. Saya akhiri, Allahu yaufiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.